Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ada dalam sikap berdiri. Kita puji Tuhan dari NKB nomor 7 bait 1. Pencipta cakrawala segala saraf, puji-pujilah Dia, katakanlah namanya, bersorak-sorai ajam, bersorak-sorai bagi Raja. Kita bersaat teduh. Pertolongan bagi kita dalam ibadah pembukaan turnamen volleyball dan futsal U12 serta kegiatan pasar malam dalam memeriahkan HUT GKS Jemaat Waimangura yang ke-76. Jadi dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Terimalah salam kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus atas saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita. Pertama Timotius pasal 6. Pertama Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita menyambut nats pembimbing ini dengan kita melakukan NKB 211 baitnya yang pertama. Pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Cek.
untuk vokal grup Majelis Jemaat, pasti kita tahu ini dadakan, tetapi biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkuasalah atas kehidupan kami secara khusus ketika kami ada dalam persekutuan ibadah, dalam kami mengawali, membuka kegiatan yang kami lakukan untuk memeriahkan HUT Jemaat Waimangura yang ke-76 pada tanggal 3 Juli 2023. Oleh karena itu, berkati kami saat ini ketika kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena bagaimanapun segala karya kami yang besar, yang luar biasa, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Jauhkanlah kami dari berbagai tipu muslihat si iblis yang mengganggu, mencuri benih firman Tuhan ini, sehingga kami dapat membuka hati kami, pikiran kami yang berasal dari hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima dan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan ayat 25. 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang kelima dan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Pertama Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah saya dan saudara-saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, memeliharanya dalam kehidupan kita, sebagaimana firman Tuhan kita lakukan hanya ketika kita hidup. Kalau sudah mati, DN sudah selesai. Tinggal kita pertanggungjawabkan saja di hadapan Tuhan. Shalom. Pemain futsal ini dari grup mana ini, Mbak Pendeta? Lihat di sini kami lihat semangat betul ya. Coba mana suaranya nih para pemain ini? Shalom. Wow. Yang di sana baju merah itu apa itu? Grup apa itu? Oh, Basoka. Berani Sonto Kacok. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu ikut ini pertandingan di Waimangura ini, semua mau menang tidak? Mau. Latihan terus tidak? Latihan. Kami juga Waimangura latihan. Kami latihan juga karena kami punya lapangan yang gagah ini. Dalam setiap pertandingan menjadi tujuan adalah untuk mendapatkan kemenangan. Ya, pertandingan itu orang mau menang. Kalau mau kalah, pulang lemah-lemah. Biar Bapak Camat, Bapak Desa pun tim juga bawa, kasih kacang hijau, telur juga. Tapi kalau kalah lemah, biar sudah kena itu bubur kacang hijau. Ya, karena memang tujuannya mau menang. Kemenangan menjadi dambaan dan harapan semua tim, sehingga melatih diri dan bekerja sama, dan hal yang serupa dengan itu dijaga oleh tim
kompak. Jangan ada yang terlalu menonjol, jangan ada yang terlalu lemah. Semua harus bekerja dengan kerjasama yang pas supaya satu tim ini betul-betul berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Atlet yang berhenti bertanding sebelum pertandingan namanya cemen. Cemen ya toh? Kalau kalah sebelum bertanding, jempolnya bagaimana? Begini. Jempolnya begini. Ya. Seorang atlet yang hebat sebelum bertanding tidak pernah menyerah. Karena dia mau menjadi sang juara untuk dapat itu piala. Nanti kita piala tinggi-tinggi itu kalau futsal itu. Uang banyak lagi. Saudara-saudara, berjuang, bertanding dan bekerja keras merupakan hal yang penting bagi setiap kita yang sedang melakukan aktivitas di dunia ini. Mau apa saja, bukan olahragawan, bukan kita anak-anak yang main futsal, yang main voli, bukan itu. Kita juga sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai pelayan, ya, kerja keras, berjuang, ini menjadi pertandingan bagi kita untuk kita menangkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini. Kalau di Korintus itu, biasa di Korintus dilakukan kegiatan besar, kegiatan akbar. Itu kegiatan yang dilakukan selama satu kali selama 2 tahun. Ya, ada kegiatan ini dan ilustrasi ini juga dipakai ya oleh Timotius. Waktu Rasul Paulus itu mengekstafetkan pelayanannya kepada Timotius. Di Korintus juga Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus ketika mereka ada dalam situasi yang akbar, perayaan besar dalam kebiasaan orang Korintus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan, jika orang tidak bersedia mendisiplinkan dirinya dengan senantiasa, memanfaatkan kebebasannya sehingga merugikan orang lain, bukan dia saja yang rugi, atau bukan orang itu saja yang dia buat yang rugi, tapi dia sendiri juga ikut rugi. Jadi hal yang penting adalah mendisiplinkan diri sendiri dalam kegiatan yang akbar itu jauh lebih penting daripada kita mendisiplinkan orang lain. Sepakat tidak Bapak Ibu? Kita sibuk baku tegur satu dengan yang lain untuk mendisiplinkan yang lain. Kita sendiri tidak disiplin. Kacau, satu omong. Hadiah bukan sekedar tujuan kita dalam kegiatan ini. Di Korintus Rasul Paulus katakan, hadiah itu bukan sekedar menang atau kalah. Bukan sekedar kita ada dalam pesta yang hura-hura. Tidak. Hadiah yang sesungguhnya bagi kita, orang yang hidup di dalam kasih, orang yang hidup di dalam persekutuan persaudaraan sebagai keluarga Allah. Saudara-saudara yang kekasih, melatih dedikasi diri, sportivitas yang baik dalam kegiatan akbar ini, memeriahkan HUT GKS Wemangura, itu yang lebih luar biasa ketimbang kita hura-hura bawa pulang ini piala, baru tidak ada kasih, tidak ada persekutuan sebagaimana kegiatan ini ada di gereja, di lokasi gereja. Kita hanya hura-hura, orang lihat di Wemangura ada apa itu ngeri orang di Wemangura itu. Siapa-siapa tim di sana tim dari sana itu ngeri. Klubnya bukan main-main. Ada klub Madakaka, ada klub ARB. Saya punya majelis ada berapa klub? Selain kami WEK ya, WEK kami itu sekitar 4 klub WEK kami. Bapak Camat, Bapak Desa, semua tamu yang ada, Bapak Ibu yang ada di stand, kami tidak mau kalah juga. Ya, cabang juga. Bapak Merah itu turunkan cabang juga dari sana. Kan biasa lawan Batu Karang. Ya, tahu Bapak Tom lagi. Siap juga dari sana 2 tim. Itu siap menang. Ya Bapak siap menang. Siap menang. Ya. Kalah kemudian.
Kalau kalah mau bagaimana lagi? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu harapan kita untuk menang. Tapi inti dari kegiatan ini adalah persekutuan kita, keakraban kita, persaudaraan kita, penghayatan iman kita, bahwa pertandingan ini bukan sekedar fisik saja Pak, tapi pertandingan ini memenangkan spiritual kita, spirit kita yang benar, yang baik. Jangan kita sudah datang bawa spirit yang begini, dong main kasar, kamu lapis juga kasar, hancur sudah. Saya sudah terlanjur hancur juga di anggaran. Jangan Bapak, itu sudah konsekuensi sebagai apa nama itu yang kalau yang punya klub apa namanya? Manajer. Kami manajer Bapak Matius Dairo, manajer kami Majelis Jemaat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melaksanakan kegiatan ini dengan satu pemahaman kita sedang bertanding sebagai satu persekutuan yang utuh, bahwa ini adalah cara kita untuk saling mengasihi, saling merangkul. Itu kemarin tim Basoka dengan tim ARB bertanding di lapangan hijau di WK Bubak. Saya dapat Bapak RB bilang, Mempendeta saya punya tim kalah terus, tidak pernah menang, kalah terus. Tapi yang saya mau Mempendeta, supaya ini anak dorang senang, dorang ada dalam pesta iman memeriahkan ulang tahun gereja kita. Soal kalah Mempendeta, mereka belum mengerti itu. Tahu juga nanti kalau dorong sudah dilatih dari sekarang, besar nanti mereka menjadi anak-anak luar biasa. Bukan untuk ARB, bukan untuk manajer yang ada, tapi untuk persekutuan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, buat seluruh tim futsal 25 tim futsal dan 12 tim bola voli putra, itu selain putri 10 putri. Selamat bertanding. Terima kasih telah membawa tim dari jauh-jauh tempat yang ada dari Kodi. Biarlah pertandingan ini membawa kita dalam satu untuk kita hidup dalam kasih. Ya, soal hadiah itu kemudian berusaha semaksimal mungkin tanpa harus kehilangan identitas diri. Diri sebagai seorang atlet, sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, harus mengejar mahkota juara dengan kasih persaudaraan, bukan dengan bak lain. Kemarin waktu TM, technical meeting, banyak peraturan yang disepakati. Lalu ada yang dipikir bagaimana ini nanti kalau terjadi, datang ini anak besar, usianya masih 11 tahun tapi bodinya besar. Ini bisa panitia bilang begini, kalau dia jujur, kami apresiasi. Kami apresiasi kalau semua peserta atau tim yang ada ini datang dengan segala kejujuran. Tapi kalau datang hanya kejar menang, memanipulasi data, minta maaf. Lebih baik tidak bermain daripada kacau kemudian. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, buat kita semua, berfokuslah sepenuhnya pada setiap proses ini dengan rasa dedikasi yang baik, sebagaimana kita ini merayakan perayaan gerejawi. Ya, kita merayakan perayaan gerejawi yang kemudian membantu kita juga dalam kegiatan ini, melatih diri kita untuk kita bertanding dengan baik secara fisik maupun secara spiritual. Selamat bertanding, dan biarlah firman Tuhan pada ibadah pembukaan ini meneguhkan semua kita, bahkan juga semua tim yang turut mengambil bagian dalam event GKSW Mangura perayaan 76 tahun Jemaat Tuai Mangura. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, Bapa pemilik pelayanan, pemilik pekerjaan yang kami lakukan, biarlah segala sesuatu oleh
boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini ketika kami bersekutu di dalam ibadah pembukaan kegiatan besar menyongsong meriakan HUT GKS yang ke-76 Jemaat Buai Mamura, kami percaya Tuhan sendiri yang memperkenankan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami dedikasi, memberikan kami hati yang mau melayani pekerjaan Tuhan dan mau menyukseskan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat ini, biarlah firman-Mu yang kami dengar menolong kami sekalian untuk menjalani setiap proses kurang lebih 3 minggu yang akan kami hadapi ini. Kami tetap menjaganya di dalam kasih persaudaraan, dalam kerukunan satu dengan yang lainnya, sebagai persekutuan keluarga Allah, bahwa kami bertanding dengan baik, sebagaimana Yesus Kristus juga ada di dalam proses ini. Bapa di sorga, berkati seluruh kemuliaan nama Tuhan. Ada persembahan yang kami beri sebagai ucapan syukur kami ketika kami melakukan ibadah pada hari pembukaan saat ini. Biarlah persembahan yang kami beri berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Biar juga kami dapat mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kami, perjumpaan kami dengan sesama, sehingga dimanapun kami berada, kami terus menjadi berkat sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416, tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kiranya kekuatan Tuhan memandu kegiatan turnamen volleyball dan futsal dan semua kegiatan di dalamnya, dan dengan kuasa Tuhan sendiri acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan hikmat Tuhan memerintah dalam pikiran dan ucapan saudara-saudara. Tangan perkasanya melindungi dan memimpin kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai Tuhan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 416 baitnya yang kedua. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, dan sisa kalimat selanjutnya. Tersembunyi bagiku, hatiku menurut juang dan memuji kasih-Mu. Meski
Aduh, ini situasi kita bagaimana Bapak Camat, mohon maaf sudah situasi. Oh iya. Yang terhormat Bapak Desa Wemangura, yang terhormat BPMJ Majelis Jemaat GKS Wemangura, yang kami kasihi Bapak Mama, anak-anak, tim volleyball putra putri dan tim futsal U12, kiranya kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Dengan acara ini kita terus ada dalam ikatan kasih Kristus. Selamat datang dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara pembukaan Open Turnamen Futsal dan Volleyball Putra Putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun GKS Jemaat Wemangura yang ke-76 yang akan kita rayakan bersama pada tanggal 3 Juli 2023 yang akan datang. Baik, kita akan masuk dalam acara sambutan. Yang pertama, kami memberikan waktu dan tempat kepada Yang Mutabir Ibu Pendeta GKS Wemangura sebagai Ketua BPMJ di tempat ini. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, Bapak Camat Jawa Barat bersama rekan-rekan kecamatan Jawa Barat yang hadir pada saat ini, Bapak Desa Wemangura yang hadir, Bapak Ibu Majelis Jemaat baik dari pusat dan dari cabang, para pengerja, guru Injil, kaum awam, juga tokoh-tokoh jemaat, bahkan singkatnya seluruh peserta ya, yang hadir pada saat ini. Tidak lupa juga yang kami kasihi seluruh panitia HUT Gereja Kristen Sumba Jemaat Wemangura yang ke-76. Puji syukur kepada Tuhan, hanya karena kasih Tuhan ya kami katakan bahwa kami memulai kegiatan ini, membuat ini lapangan semuanya dengan tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Ya, ini supaya kita bisa ketahui hanya niat yang besar, hanya tekad yang besar. Kami BPMJ, saya sebagai ketua bersama rekan-rekan majelis jemaat, kami hanya mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia-panitia yang dibentuk dalam perangkat majelis jemaat untuk membuat kegiatan, termasuk kegiatan voli putra putri dan futsal U12 serta kegiatan pasar malam di lokasi GKS Wemangura ini. Itu saja Bapak Ibu yang kami lihat, hanya karena kasih setia Tuhan. 1-2 orang datang di sini dan kemudian bapak-bapak juga datang kalau sudah pulang kantor, datang di sini. Anak muda datang untuk sama-sama kita kerja apa yang bisa dikerjakan. Karena yang berat akan kelihatan ringan, terasa ringan kalau kita kerja secara bersama-sama. Amin Bapak Mama. Terima kasih kepada panitia Hari Raya Gerejawi ya, Pak Ketua bersama tim. Terima kasih kepada Komisi Pemuda, Komisi Perempuan, Komisi Bapak, Komisi Anak dan Remaja yang melebur di dalam kepanitiaan HUT Wemangura yang ke-76. Ya, panitia ini dipimpin memang oleh Ketua Panitia HRG yang kemudian melebur dalam panitia HUT GKS Wemangura yang ke-76. Kami sangat mengapresiasi semua karya Bapak Ibu.
saya sungguh melihat ya, karena saya juga ada dalam keadaan sakit pemulihan. Saya tidak harus stay setiap waktu, tetapi saya sungguh melihat luar biasa sekali panitia. Dengan rasa kecintaan kita kepada pekerjaan Tuhan, saya pikir Bapak Ibu benar kata firman Tuhan. Jerih lelah kita untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, saya mau katakan terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk dukungannya Bapak Camat sudah hadir pada saat ini, sudah menjadi kebanggaan bagi kami. Mama Sekcan majelis saya, ya terima kasih juga sudah menyampaikan undangan yang sudah diketangankan kepada Bapak Camat sudah hadir pada saat ini. Begitu juga Bapak Desa dan juga Bapak Ibu undangan yang kami undang, bahkan juga tokoh-tokoh jemaat yang hadir pada saat ini. Singkat kata, saya mau katakan, kita telah banyak melihat kebaikan Tuhan. Saya 5 tahun di Waimangura, mau katakan, Tuhan pemilik pelayanan ini. Banyak hal yang kita lihat, Tuhan berkuasa untuk pekerjaan. Maka di event yang besar ini, saya bilang sama panitia, saya sudah lihat panitia punya kerja luar biasa. Yang penting adalah penguasaan diri. Percayakan kepada panitia, percayakan kepada kami. Dengan hikmat Tuhan, kami akan mengatur itu untuk juga kebaikan kita bersama. Ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya katakan, karena kita punya anak-anak dong suka melompat-melompat. Ini kode keras ini. Ya, orang sudah mau main Bapak Camat. Jadi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika dari depan Bapak Ibu masuk di lokasi kami sampai dulu di tempat, bahkan juga sebentar dalam pelayanan ala kadarnya yang kami layani, kiranya Bapak Ibu tetap juga merasa ini kekurangan kita, ini kelebihan kita bersama. Bahwa kita adalah satu persekutuan keluarga Allah yang saling terikat di dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini Bapak Ibu sambutan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan. Shalom. 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 Selamat sore untuk seluruh warga Jemaat GKS Waimangura dan seluruh masyarakat Waimangura. Yang saya hormati Ketua BPMJ GKS Waimangura, yang saya hormati Bapak Desa Waimangura, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ketua Panitia bersama anggota. Salam. Tidak banyak yang saya sampaikan. Dalam bertanding pasti ada masalah. Yang saya pesan satu, jangan ada masalah baik di dalam bertanding maupun di luar bertanding. Karena apa? Yang pertama, masalah di dalam bertanding, yang bertanding itu dia tidak berkelahi, yang berkelahi adalah pelatih, manajer, dan penonton. Yang perlu kita pikirkan di sini adalah dalam perayaan HUT GKS, bahwa ini adalah perayaan gereja, menjadi momen yang berarti bagi kita masyarakat Jawa Barat pada umumnya, khususnya Desa Waimangura, dan lebih khusus lagi Jemaat GKS Waimangura. Saya belum katakan provisia baik kepada GKS Waimangura maupun kepada panitia. Nanti pada saat penutupan baru saya ucapkan provisia. Provisia itu apabila semua kegiatan yang berjalan ini berlangsung secara aman, damai, tentram, penuh dengan cinta kasih. Sesuai dengan apa yang tertulis di sini, junjung tinggi sportivitas. Di dalam kata sportivitas itu ada beberapa dasar yang dipakai, sehingga muncul suatu kata sportivitas. Yang pertama, cinta kasih. Yang kedua, ketulusan. Yang ketiga, komitmen. Ya, dan masih banyak lagi yang sifatnya positif di dalam kita bertanding. Jangan sampai wasit salah lofri,
satu tim sudah langsung bangun kasih tinggal lapangan, berarti Anda tidak bertanding sebagai orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu, kita mulai membentuk anak-anak kita mulai dari olahraga. Olahraga bukan seperti tadi di dalam ayat kitab suci, bukan juara yang kita cari, tetapi di sini kita mulai membentuk iman mereka. Bagaimana mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang sebagai anak Kristus, anak Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Olahraga, bagaimana kita membentuk mental anak-anak kita, membentuk generasi muda menjadi anak-anak yang mentalnya bagus. Olahraga kita melatih mereka bekerja sama, kita latih mereka jujur, kita latih mereka untuk berjuang, bukan kita melatih mereka menjadi pengecut. Seperti kemarin pertandingan SMK, salah, langsung bubar pertandingan, tidak lanjut pertandingan. Apakah mental-mental seperti itu yang ingin kita bangun di Republik ini? Saya yakin kita semua tidak menginginkan itu. Yang kedua, mabuk. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perayaan ini adalah perayaan gereja. Jangan sampai malam pertama atau malam kedua atau sampai dengan malam terakhir, jangan sampai ada kekacauan karena mabuk. Ingat, terjadinya kekacauan karena mabuk bukan yang mabuk yang ribut, tetapi orang yang tidak mabuk yang ribut. Kalau orang yang mabuk dia sudah tidak bisa apa-apa, angkat buang di kali saja tidak apa-apa. Tapi yang tidak mabuk itu yang ribut. Oleh karena itu, mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir, saya yakin dan percaya panitia akan bekerja maksimal dengan segala tata tertib yang dibentuk, tata tertib yang dibuat, agar kita terhindar dari keributan-keributan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan lupa kita terus bekerja, terus menanam, dan menanam. Saya tambah sedikit saja. Keluarga kita untuk terus menanam, supaya kebun kita terisi, dompet kita terisi, lumbung kita terisi, perut kita terisi, iman kita terisi, dan kita nyaman dan layak di mata Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oh, sekalian tendang bola? Baik. Baik, nanti saya tidak menyebutkan, saya punya bantuan nanti langsung di ketua panitia. Saya tidak menyebutkan, yang jelas ada bantuan saya kepada ketua panitia nanti. Saya tidak mau menyebutkan, cukup di gereja saja nanti. Bapak Brother untuk mengabadikan. Ya. Terima kasih kepada tim Bapak Dedama dan tim yang telah memberikan sumbangan bola kepada panitia HRG yang ke-76 BKS Jemaat Yemenira. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam segala rencana dan setiap apa yang diharapkan. Kode Bapak, sudah Bapak. Sudah Bapak. Sudah foto Bapak, sudah. Saya buat video. Oh. Ya, dilanjutkan hiburan dan stand yang ada di tempat ini. One punch.
wasit semua. Pokoknya keren sudah. Mantis putra putri. Demikian acara pembukaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jadi baik, terima kasih untuk kegiatan yang sudah dibuka oleh Bapak Camat Jawa Barat. Jadi perhatian untuk kita semua. Baik dari tim. Basoka semua pemain. Semua. Tali-tali, pagar-pagar jangan dipegang. Baris. Baris. Namanya. Tali-tali jangan ditekan, jangan dipegang. Oke, perhatian. Basoka Celsius. Tiupan pertama hormat. Ya. Hormat, kedua tepuk tangan. Ya. Ketiga Celsius jalan. Hormat. Tepuk tangan. Oke, Celsius jalan. Baris dulu. Sambil minta apa? Setelah ini akan dibacakan album dari kedua tim. Iya, kick off round pertama akan segera dimulai. Main satu. Simpan balai. Dari. Sebelum mereka memang Gilir seputar kiri kan pun benar mereka memang. Wah. Boleh. Ulang. Pasti gol. Tahan bola tekan. Tahan bola. Main. Asta kenapa dia tuh? Kayaknya harus naik di tetangga sana. Iya, tidak ada pakai tetangga bagaimana? Milik pepisah. Maju dan sambil. Bola maju.
Jonggo ya. Geser sedikit. Kamu turun, jangan di atas. Kamu jangan di atas, kamu turun. Siap, Anjay! Siap! Siap, siap, siap! Posisi. Bantu Dani. Ya, betul. Aman. Hei. Boleh. Boleh. Boleh.
Pemain Basaka dalam minum pemain cadangan Basaka adegan jangan lewatin ya. Belakang lo. Habis babak pertama. Arre. Mana? Cepat. Di sana, Pak. Adi wasit, senyum si Adi. Adi, senyum si Adi. Jalan pada dua target atau pada garis tangan. Merah bola. Ya, siap.
Tim Sukarman semakin meningkat. Satu sama, kedudukan satu sama. Betul. Mantap. Untuk kemudian Situs dan Niki Lambat bola. Bobby, cepat bola. pindah bola. Bola oleh Basoka. Tidak bola sini ada. Bola sini. Basoka dua.
Ya, kedudukan sementara 2-1 untuk keunggulan Celsius. Gawang, gawang. Cepat Pertandingan telah selesai dengan kedudukan skor 5-2. Seru. Satu informasi Tony JK. Satu informasi Tony JK. Bapak PPK malam ngapain? Oh, bendera sakun ya, Bang. Oh, salah ini. Abang, please abang. Happy, lu duduk diam kak. Kak Happy berdiri kok. Ya pas itu kak. Bermotor, ya? Bermotor. Sebentar, mau kemana? Banyak kalau ada. Ah ya, mau. Oh iya. Nah sahabat ambil satu. Oke. Oh ini. Masih ya. Kakak. Iya sih.
Kita lihat poin. Iya. Tepat lagi. Kapan? Poinnya di mana? Yang kedua, Mega 3 kurang 1 orang. Mega 3 orang berhadiah, silakan ambil tempat. Mega 3 Mega 3 sudah lengkap. Pak Ferdi Ibu, Mega 3 sudah lengkap. Ditunggu di stand Bung Haradia. Kakak terbaik. Siap. Kita ikut futsal lah. Ikut. Bulan depan. Bulan depan kita. Pokoknya atlet petinggi. Iya. Suka tarkam-tarkam. Bulan depan saja besar. Iya. Ada sekitar 15 juta. Makanya orang bisa baku bunuh di lapangan. Yang kata Saya paling nusra. apa ya? Apa itu? Itu pertama. Yang itu pula. Oh, masih lama dia. Keren. Keting sampai ada. Lama. Nombor. Halo. Di gereja lama nih. Di Lapang Pul ini. Lapang Pul, coba keluar lihat. Ini. Coba lihat. Mana? Dari mana? Dari mana? Keluar. Keluar sih, keluar. Keluar sih, keluar. Yang pertama berhadiah. Ada keluar luar. Sampai kanan. Kop ya, center kop ya. Dua. Halo. Gratis. Lari. Dia tapi katakan karena tim saya official gitu. GB. Mau bukan baru dia.
satu orang yang berminat silakan melakukan tulisan Rumi Belania. Pergantian pemain dari Srikandi Hanura. Nomor 11 keluar, nomor 9 masuk. Nomor punggung 3 keluar, nomor punggung 2 masuk. Ya, poin sementara kedudukan 10-9. Pindah bola 10 sama. 10 sama. Ya, set dilakukan oleh nomor 2. Si anjing rentot. Poin 11-10. Poin 12-10. Pindah bola 11-12. Serve dilakukan oleh Pasang Novedo. Poin 13-11. Bagian 4, Bapak Ede, Bapak Rita, Otrino, Bapak Surya. Poin 12-13. Pergantian pemain. Pindah bola 14-12. Poin 15-12. Poin bertambah untuk Hanura 16-12. Kita lihat manajer Hanura senyum-senyum dari tadi bersama pelatih, bersama Bapak Kusiah. Ini berdiri tidak pernah jauh baju kuning dari tadi.
Austin. Enak. Pindah bola Hanura Meraja Besar. Pergantian pemain dari Pasar Magelang. Poin bertambah untuk Hanura 18 poin Hanura sorry 19-12 poin 20-13. Pindah bola 14-20. Serve dilakukan oleh Pasar Magelang. Yang berminat joker berhadiah silakan mendaftar. Teman-teman panitia jangan bermain kartu dulu. Bola belakang. Poin untuk Hanura 22-14. Poin bertambah 23-14. Dengan berakhirnya segini maka kemenangan dengan sendirinya oleh tim Hanura.